berjuta rasanya, dan cinta yang tulus harus tetap diperjuangkan. Namun tak bisa dipungkiri jika cinta butuh untuk diperjuangkan. Ya, seperti itulah kondisi yang dialami oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Menurut Atta Halilintar bahwa hubungannya dengan Aurel Hermansyah ada masa-masa pasang dan surut. Namun, di balik itu semua, menurut Atta Halilintar, semua dapat dihempaskan dengan satu kata, yaitu kekuatan cinta. Ya, cintalah yang mampu membuat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dapat tetap bertahan hingga saat ini. Kemudian, Atta Halilintar pun menjelaskan tujuan dan maksud dirinya menemui Yuni Syara, yang tak lain dan tak bukan adalah tante dari Aurel Hermansyah dan kakak Krisdayanti. Lalu, apa tujuan dan maksud Atta Halilintar menemui Yuni Syara? Dan sekali lagi, secara jantan dan dewasa, Atta Halilintar tunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada Aurel Hermansyah. Lalu, seperti apa bentuk rasa cinta dan sayang Atta Halilintar kepada Aurel di saat tengah down dan terpuruk, seperti langkah Aurel Hermansyah sempat pamit dari media sosial miliknya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cinta berjuta rasa, namun cinta juga perlu diperjuangkan. Ya, seperti itulah yang kini sedang dialami oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Diakui oleh Atta Halilintar, kini hubungannya dengan Aurel sedang bergejolak asmara. Dikatakannya oleh Atta Halilintar, hal tersebut tak bisa dipungkiri adanya faktor dari eksternal yang selalu memberikan sorotan terhadap hubungan asmara mereka berdua. Bahkan menurut Atta Halilintar, faktor eksternal tersebut tak bisa dipungkiri dapat mempengaruhi mental dan psikologis keduanya. Namun, Atta Halilintar mengatakan bahwa kesemua rintangan dan hambatan yang sedang dihadapi, baik oleh Atta Halilintar maupun Aurel Hermansyah, mampu dihempaskan. Semuanya mampu terlewati karena cinta. Putus, tanggapan kamu gimana? Ya memang kan kita lagi LDR ya, lagi LDR. Ini aku lusa ke Bali nih, lusa ke Bali. Semoga, iya kan dia di Bali udah lama, udah 3 bulan. Semoga bisa ketemu, bisa apa ya, bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya, apa rintangan-rintangan lah ya. Kalau udah ada hubungan, ada niat baik kan biasa ada rintangan. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen gitu. Karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia. Itu yang membuat jadinya, karena nggak semua orang bisa nggak baca komen, nggak baca nggak baca DM, nggak bisa kita paksa semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena psikis orang, bisa kena mental orang yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyem gitu sih menurut saya. Nah pertanyaan kayak gitu kadang-kadang malah menjebak saya sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, nggak tahu gimana sih segala macamnya kondisinya gitu loh. Memang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin, jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya ribut, diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan, jadinya bukannya tadinya hubungannya jadi harmoni, jadi sama-sama runyem gitu. Saya sih masih berusaha dengan sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Karena kan ada prinsip-prinsip entah keluarga saya, entah keluarga dia yang harus kita blending gitu. Saya pokoknya dari dulu saya udah bilang, saya nggak ada janji-janji, nggak ada apa, tapi saya mau berusaha gimana caranya keluarga pun baik. Manfaatnya gimana kan, istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing gitu loh. Berarti nggak gantung ya, lagi nggak gantung sama Aurel? Nggak gantung-gantung, karena menurut saya kan berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain.
Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia. Sekarang dia bisa bikin lagu, bikin film, sangat support. Jadi menurut saya nggak ada yang manfaat-manfaat, tapi lebih karena kita ada karena cinta. Tak bisa dipungkiri, ucapan haters terhadap hubungannya dengan Aurel Hermansyah mampu membuat kondisi psikologis Aurel terpengaruh. Hal inilah mengapa sebabnya Aurel Hermansyah sempat mengatakan pamit sejenak dari media sosial miliknya. Hal ini disebabkan karena Aurel Hermansyah terlalu lelah untuk membaca dan melihat komentar-komentar pedas dari para netizen yang cenderung menjadi haters. Maka seperti inilah bentuk cinta dan kasih sayang Atta Halilintar kepada Aurel Hermansyah jika sedang mengalami masa-masa down atau terpuruk karena tekanan yang luar biasa dari para haters. Oh, ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Nggak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah nggak dari diri sendiri gitu. Jadi yang saya lihat, mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih nggak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempet, habis itu balik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih ini sih, harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Enggak kan namanya tadi aku udah bilang namanya hubungan tuh ada cekcoknya. Mungkin lagi cekcok gitu. Jadi dan mungkin dia ada salahnya, aku ada salahnya gitu. Jadi aku nggak bilang aku benar, dia salah, enggak. Kita sama-sama ada salahnya. Sebenarnya kan cuman dalam hubungan tuh laki-laki sama perempuan tuh egonya harus ada yang dipendam, ada yang diredam gitu. Jadi itulah yang kita sedang belajar gitu. Gak usah dipus-pus orang, dipaksa dia harus gini, dipaksa saya harus gini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya netizen, tapi jadinya ternyata ruwet atau gimana. Jadi please jangan bully dia, jangan kecewa, jangan serang dia, jangan komen-komen dia. Let it her happy, biarin dia bahagia. Dan ketika diakui oleh Atta Halilintar bahwa dalam sebuah hubungan ada pasang surutnya, namun tidak membuat cinta Atta Halilintar luntur terhadap Aurel Hermansyah. Maka salah satu bukti tanda keseriusan Atta Halilintar dengan hubungannya terhadap Aurel Hermansyah yang ingin dibawa ke jenjang yang lebih serius adalah dengan mendatangi Yuni Syara, kakak dari Krisdayanti. Tentu kedatangan dirinya kepada Yuni Syara bukan tanpa alasan dan sebab. Hal ini justru Atta Halilintar ingin menunjukkan kepada keluarga besar Aurel Hermansyah bahwa dirinya serius untuk menjalin hubungan dengan Aurel Hermansyah. Dan salah satu buktinya adalah dengan mendekatkan diri kepada keluarga besar Aurel Hermansyah. Selain itu, tujuan Atta Halilintar mendatangi Yuni Syara juga sebagai salah satu bentuk mendapatkan hati keluarga Aurel Hermansyah, sehingga kelak ke depannya akan memberikan restu dan meridoi hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Karena tanpa ridho dan dukungan dari keluarga besar, ke depannya menurut Atta Halilintar akan menemui banyak rintangan dan hambatan. Iya kan Bunda Yuni kan mamahnya, tantenya, kakaknya Mimi Kade juga. Ya memang sebenarnya tuh video udah lebih duluan dari itu sih, cuman diuploadnya baru sekarang. Ya bercerita lah kan gini loh, mendekat ke keluarga tuh susah loh. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga ini, yang ini belum bisa gitu kan. Mungkin ya gitulah, keluarga tuh kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang nggak redo, kalau menurut saya ya pernikahan tuh akan atau hubungan tuh bakal nggak lancar. Kalau ada yang nggak redo, ada yang nggak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Oh begitu, ya bagus lah. Bagus dong, nggak ada yang aneh dari situ kok. Maka ketika Atta Halilintar sangat mencintai Aurel, dirinya menyatakan tidak rela jika sang kekasih dan pujaan hatinya dibully oleh para haters. Bahkan Atta Halilintar mengatakan bahwa lebih baik dirinya yang dibully oleh para haters, tapi jangan membuli Aurel Hermansyah.
Karena menurut Atta Halilintar, dirinya lebih kuat menghadapi komentar-komentar pedas dari para haters daripada Aurel Hermansyah. Bagi Atta Halilintar, mendengar dan melihat komentar-komentar pedas dari para haters, lebih memilih bersikap tidak peduli dan juga tidak dimasukkan ke dalam hati alias terbawa perasaan. Kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalain Aurel, jangan pernah nyerang Aurel, jangan pernah bully-bully dia, jangan. Tapi bully saya nggak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayak ini udah korban sosmed gitu. Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu. Dia menurut saya kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga gitu. Mungkin sekitarnya kena, di telinganya masuk. Mungkin dia nggak sedewasa saya gitu. Kalau saya kan dari dulu saya memang bodoh amat sama orang-orang kayak gini kayak gitu, bodoh amat gitu. Maka menurut Atta Halilintar, untuk langgengnya sebuah hubungan asmara, apalagi ingin dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu ke pernikahan, hal yang paling dibutuhkan adalah pendewasaan. Tanpa adanya pendewasaan, mustahil sebuah hubungan asmara dapat dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi. Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan, karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26, jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak. Maka ketika hubungan asmara Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah disebut oleh para haters merupakan sebuah hubungan yang penuh settingan, dengan tegas dan keras Atta Halilintar membantah tudingan keji tersebut. Karena hubungan asmara dan percintaannya dengan Aurel Hermansyah merupakan sebuah hubungan dari hati yang paling dalam dan penuh dengan rasa cinta. Karena jika hubungan asmara dan percintaannya dengan Aurel Hermansyah adalah sebuah settingan, tentu tidak akan bertahan selama ini dan akan sejauh ini. Oh, bantah lah. Karena kalau settingan nggak nyampe sepanjang ini, dan aku bener-bener banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed gitu. Even kita kenapa pun di hubungan ini, bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan yang beneran jadi males gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya nggak usah dibilang-bilangin dia gimana-gimana, kasihan juga gitu. Kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan-perempuan dipanas-panasin orang, dibilang nggak bertanggung jawab apa. Wah, saya bilang ngeri juga ada adik perempuan saya kan, kasihan. Maka ketika Atta Halilintar menyatakan bahwa hubungannya dengan Aurel Hermansyah kini sedang berada di tahap proses pendewasaan, harapan terbesar datang dari Ashanty. Selaku keluarga, Ashanty tentu mengharapkan yang terbaik bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Nggak ada sih, pengennya sehat, nggak mau yang aneh-aneh, nggak mau yang mendahului gitu loh. Aku pengennya 2021 tuh kita semua sehat, kita semua panjang umur, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberi keselamatan. Nah itu aja. Kita tuh harusnya umroh dari bulan Februari. Iya, Februari tahun ini batal. Terus katanya dulu desas-desus Juni bakalan buka habis Lebaran, malah tambah parah. Terus harusnya nih November ini kemarin awal ulang tahunku berangkat, padahal udah dibuka, batal lagi karena nggak boleh anak kecil dan umur yang di atas 50. Jadi 3 kali batal. Terus kita kayak kenapa ya? Kok kayak dicoba banget, padahal yang pengen banget tuh si kakak. Entah kenapa Aurel tuh kayak belakangan 6 bulan terakhir nih kayak bun umroh please, bun umroh itu selalu minta. Kalau aku dan kalau dari Februari tuh Arsi. Mau minta umroh gitu, batal. Nah mudah-mudahan lah di 2021 awal kalau udah ini kita bisa pergi berangkat sekeluarga, karena itu niat banget udah dari awal tahun kemarin gitu. Dan kita ini kan orang tua perempuan gitu ya, yang pasti mengikuti
mereka gitu, mengikuti kemauannya mereka berdua gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak berpendapat tentang mereka. Ibaratnya aku mau tahu pun atau nggak tahu pun nggak senyaman itu aku untuk menjawab hal-hal yang menurut aku bukan ranah aku, bukan juga sih, tapi maksudnya yang tahu kenapa mereka, yang tahu apa kan mereka berdua. Nanti kalau aku jawab macam apa salah atau aku juga nggak tahu main so tahu jawab kan juga malah intinya kita berdoa aja lah, semua berdoa yang terbaik. Semua orang tua pasti mendoakan untuk anaknya yang baik-baik, maunya juga anak-anak ini bisa apapun itu ya baik-baik lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.